Hello friends, Baku Hantam 123. Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia penerbangan militer dan geopolitik internasional. Sebuah pesawat yang diidentifikasi sebagai milik skuadron penerbangan khusus Rusia dilaporkan tiba-tiba mendarat di Teheran, Iran, dalam sebuah penerbangan yang langsung memicu gelombang spekulasi di kalangan pengamat militer dan analis geopolitik dunia. Bukan pesawat sembarangan ya. Bukan pesawat charter murah yang biasa dipakai liburan ke Bali. Ini pesawat khusus yang memang digunakan untuk mengangkut petinggi-petinggi militer dan pejabat negara level tertinggi Rusia dalam berbagai misi diplomatik dan strategis yang bersifat sangat rahasia. Keberadaan pesawat ini di langit Teheran tentu saja bukan sesuatu yang bisa kita anggap biasa. Kalian yang mengaku pengamat militer, tapi masih bingung bedain Sukhoi sama angkot, dengerin dulu baik-baik. Ini bukan penerbangan wisata. Ini bukan rombongan turis Rusia yang mau cari kebab enak di Teheran. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di balik pendaratan mendadak ini. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini merupakan bagian dari armada eksklusif milik pemerintah Rusia yang dioperasikan langsung di bawah administrasi Kepresidenan Federasi Rusia. Armada ini bukan armada sembarangan. Skuadron Penerbangan Khusus Rusia dikenal sebagai satuan penerbangan elit yang mengoperasikan pesawat untuk Presiden Rusia, Perdana Menteri, hingga para petinggi militer setingkat Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jadi kalau ada yang bilang ini cuma penerbangan rutin, saya minta tolong cek lagi itu definisi rutin yang kalian pakai. Pola penerbangan langsung dari Moskow ke Teheran tanpa transit panjang ini sendiri sudah sangat berbicara. Penerbangan langsung tanpa banyak persinggahan menunjukkan betapa urgentnya agenda yang dibawa dalam pesawat ini. Dalam dunia diplomasi dan militer, semakin langsung sebuah penerbangan, semakin penting isi pembicaraan yang akan terjadi di tujuan akhirnya. Tidak ada waktu untuk mampir, tidak ada waktu untuk basa-basi transit. Langsung, gas, Teheran. Nah, sekarang pertanyaan besar yang pasti sudah berputar-putar di kepala kalian semua. Siapa sebenarnya yang ada di dalam pesawat itu? Apakah ini Menteri Pertahanan Rusia yang memang dikenal sering bolak-balik ke Iran untuk urusan kerjasama militer? Ataukah ini petinggi militer setingkat kepala staf yang dikirim langsung oleh Kremlin untuk membahas sesuatu yang jauh lebih serius dari sekedar sapa-sapaan diplomatik biasa? Atau jangan-jangan ini ada wajah yang lebih familiar lagi yang sedang dalam perjalanan membawa pesan langsung dari Putin? Kalian tebak sendiri dulu. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya sudah, lanjut. Yang jelas, kunjungan mendadak tingkat tinggi seperti ini hampir tidak pernah terjadi tanpa alasan yang sangat konkret dan sangat mendesak. Hubungan militer antara Rusia dan Iran dalam beberapa tahun terakhir memang terus menunjukkan penguatan yang cukup signifikan. Kedua negara ini memiliki kepentingan yang saling bertumpang tindih di berbagai medan konflik global. Mulai dari Suriah hingga dinamika yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Ini bukan hubungan yang lahir kemarin sore. Ini hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan fondasi kepentingan strategis yang sangat kuat. Tapi ada hal menarik yang perlu kita catat bersama. Sampai saat ini, baik media pemerintah Iran maupun media resmi Rusia belum merilis satu pernyataan pun mengenai kedatangan pesawat ini. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada jadwal pertemuan yang diumumkan. Tidak ada foto resmi yang beredar dari Istana Kepresidenan Iran menyambut tamu dari Moskow. Diam total. Sunyi senyap. Dan justru keheningan inilah yang paling keras berbicara, friends. Baku hantam 123. Dalam dunia intelijen dan militer, ketika dua negara besar memilih untuk diam secara bersamaan tentang sebuah pertemuan, itu artinya pertemuan tersebut menyangkut hal-hal yang bahkan tidak ingin mereka akui secara terbuka kepada dunia. Bayangkan saja kalau Putin tiba-tiba ngomong di depan kamera. Bertahun-tahun kalian coba tekan kami. Bertahun-tahun kalian coba isolasi kami dari panggung dunia. Tapi hari ini kami masih di sini. Kami masih berdiri. Dan kami masih terbang ke Teheran. Ya seriuslah, ini bukan drama sinetron. Ini geopolitik sungguhan yang dampaknya bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah dan bahkan lebih jauh lagi. Sekarang mari kita bicara konteks yang lebih luas. Pendaratan mendadak pesawat petinggi militer Rusia ke Iran ini terjadi di tengah situasi geopolitik kawasan yang sedang dalam kondisi sangat tidak stabil. Tekanan internasional terhadap Iran terus meningkat dari berbagai arah.
Sementara Rusia sendiri sedang dalam posisi yang membuat mereka membutuhkan mitra-mitra strategis yang solid dan bisa diandalkan tanpa syarat politik yang bermacam-macam. Disinilah Iran masuk sebagai variabel yang sangat penting dalam perhitungan strategis Moskow. Kerjasama militer antara kedua negara ini bukan sesuatu yang baru, tapi dalam beberapa bulan terakhir, ada indikasi-indikasi bahwa kerjasama ini sedang naik ke level yang lebih serius. Bukan lagi sekedar kunjungan diplomatik ramah-ramahan sambil saling tukar hadiah. Ada diskusi-diskusi yang jauh lebih substantif yang sedang berlangsung di antara kedua pihak ini. Dan pendaratan mendadak pesawat khusus ini bisa jadi salah satu bagian dari rangkaian besar pembicaraan tersebut. Menariknya lagi, timing pendaratan ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kapan tepatnya ini terjadi? Dalam konteks geopolitik kawasan yang sedang seperti apa? Dan siapa saja aktor-aktor lain yang mungkin sedang memperhatikan dengan sangat cermat setiap pergerakan yang terjadi antara Moskow dan Teheran saat ini? Amerika Serikat pasti sudah punya foto-fotonya. Israel sudah pasti menelepon kabinet daruratnya. Dan negara-negara Teluk sudah pasti sedang menggelar rapat tertutup masing-masing sambil pura-pura santai di depan publik. Karena satu pesawat yang mendarat bisa memicu reaksi berantai di meja-meja diplomasi seluruh dunia. Begitulah cara kerja geopolitik modern, friends. Baku hantam 1-2-3. Satu gerakan kecil di papan catur ini bisa mengubah posisi banyak buah sekaligus. Dan jangan lupakan juga faktor militer yang lebih teknis. Ketika pesawat yang membawa petinggi militer sekelas ini tiba di Teheran, agenda pembicaraan hampir pasti mencakup hal-hal yang sangat jauh dari sekedar ucapan selamat dan jabat tangan hangat di depan kamera. Ini bisa menyangkut transfer teknologi pertahanan, koordinasi posisi strategis di beberapa kawasan konflik, atau bahkan pembahasan perjanjian-perjanjian kerjasama yang sifatnya sangat teknis dan sangat sensitif. Yang jelas, tidak ada petinggi militer kelas 1 yang terbang ribuan kilometer hanya untuk minum teh di kedutaan. Apakah Rusia benar-benar akan berdiri penuh di belakang Iran jika situasi di kawasan itu tiba-tiba meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Apakah kunjungan ini adalah bagian dari konsolidasi aliansi yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi skenario tertentu yang belum kita ketahui detailnya? Atau ini memang hanya bagian dari rutinitas diplomatik militer yang kebetulan terdeteksi pada waktu yang sangat sensitif? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya kalian bawa pulang dari video ini, dan kalian pikirkan dengan kepala yang dingin, bukan dengan kepala yang panas, karena kebanyakan debat kusir di kolom komentar. Jadi, friends baku hantam 1-2-3, bagaimana menurut kalian tentang pendaratan mendadak pesawat petinggi militer Rusia ke Iran ini? Siapa menurut kalian yang ada di dalam pesawat itu? Apa yang menurut kalian sedang dibicarakan di balik pintu tertutup antara Moskow dan Teheran saat ini? Dan apakah ini pertanda bahwa dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah akan segera bergerak ke arah yang lebih panas dari sebelumnya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Yang paling tajam analisisnya, paling berani pendapatnya, dan paling masuk akal argumennya, saya pin di atas. Jangan cuma nonton, jangan cuma manggut-manggut. Ayo baku hantam di bawah.